Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Lagi flu teman-teman. Ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Ilzam dengan Kiai Hanan sebagai perwakilan dari Naqabah Ansar Ulatul Tis'ah, itu Naat, di mana keduanya sepakat bahwasannya Jumadil Kubra itu bukan dari keluarga Alawi, bukan dari keluarga Alawi Yaman. Ya, Kiai Hanan itu di dalam menjelaskan karena memang Naat itu adalah keluarga besar Wali Songo, terus dalam andalan dasarnya itu mencatat dan menyimpan catatan Ketuaan Wali Songo dan berhak menelusuri dan mengkaji silsilah Wali Songo ke atas. Jadi beliau mengatakan bahwasannya menurut manuskrip ini, bahkan manuskrip itu ada yang tahunnya 1700, 800, ada yang 1600, yaitu yang manuskrip dari Pasocen, Sunan Pasocen. Sunan Pasocen itu adalah keturunan daripada Sunan Ampel. Jadi Sunan Pasocen itu dalam menulis dalam tahun 1030 Hijriah. Ya, berarti sekitar tahun 1623 mungkin ya kalau sekarang ya, dulu itu ya. Jadi jauh sebelum Cakaningrat ya, atau di masa Cakaningrat I. Berarti di zamannya Mataram berarti itu tulisan itu. Karena memang berbahasa Jawa Pego, Arab Jawa, bahasa Jawa gitu. Nah, jadi Kiai Ilzam itu menurut kitab ini, menurut manuskrip ini itu Jumadil Kubra atau Sayyid Jamaluddin Akbar itu keturunan daripada Musa Al-Kadim. Nah, gitu. Ini data yang di Madura aja sepertinya itu, belum seperti data Sunan Derajat, belum juga data Tuban, itu juga ada yang memang merujuk kepada Musa Al-Kadim. Nah, terus kata beliau dari kitab-kitab nasab yang memang dimiliki oleh keturunan Wali Songo sendiri, Jumadil Kubra bukan dari keturunan Yaman, tetapi dari keturunan Musa Al-Kadim di Persia ya, dari Iran, dari Persia. Dan selain kitab-kitab nasab, beliau juga menyinggung tentang kebiasaan athar yang ditinggalkan oleh keluarga Wali Songo, athar yang atau peninggalan tentang aurat atau segala macam yang ditinggalkan oleh keluarga para sunan, seperti ketika belajar ngaji gitu. Ketika belajar ngaji, jadi khususnya di Jawa dulu itu pakai istilah jabar a, ngecir i, ngepes u, itu khas Persia kata beliau. Terus juga dalam masalah ketika kita hador, ketika kita kirim Fatihah, itu memang Fatihahnya bukan kepada Al-Faqih Muqaddam, tetapi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kata beliau, dulu kakek kita itu, ya kita sejak dulu itu mengenal kalau hador itu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani apakah pakai muqaddam ini? Ya, jawaban peserta hadirin saat itu ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya karena memang itu peninggalannya para Wali Songo gitu. Dan itu tidak identik dengan keturunan Yaman gitu. Nah, karena yang dibawa adalah bukan khas Yaman, katanya begitu. Juga penyampaian Kiai Hanan. Nah, Kiai Hanan itu beliau itu tidak mau membuka anak-anak yang jurus laki-laki kepada Wali Songo, tapi beliau lebih menitik beratkan ke istri-istrinya. Karena kata beliau, karena memang repotnya di dalam manuskrip yang ditulis oleh kakeknya,
kakek beliau yaitu Kiai Muhayya itu sejaman dengan Kiai Kelikiran 1700 itu. Karena kan beliau generasi ke-7 dari beliau. Jadi abad 18. Kiai Muhayya itu abad 18 tahun 1700 sekian begitu. Sama dengan Kiai Kelikiran ya, Kiai Muzaki sama itu satu liting insyaallah itu. Nah, karena sama-sama ketuanya sekarang 7 generasi gitu. Jadi Kiai Muhayya dalam menulis silsilah ini beliau itu lebih namanya ya Zainal Hasan, Zainal Husain, Zainal Kubro, Zainal Alim begitu. Zainal Husain, Zainal Alim, Zainal Kubro. Tulisannya begitu-begitu semua sehingga memang karena ini adalah gelar yang ditulis tapi istrinya ditulis gitu. Jadi istrinya ini contoh menikah dengan Hubayin, ini menikah dengan Hindun, Hindun ini keturunan siapa gitu, Hubayin keturunan siapa. Jadi termasuk Sayyidina Husain itu menikah dengan siapa gitu. Lalu punya anak ini Ali Ausat, lalu Ali Ausat menikah dengan siapa, lalu ini punya anak Muhammad Al-Bakir, Muhammad Al-Bakir nanti menikah dengan siapa, punya Jafar As-Shadiq. Sampai beliau itu mengatakan ini nanti dari sini ke bawah ini ada yang menikah dengan keturunan Imam Syafi'i, ada yang menikah dengan keturunan Imam Hanafi, sehingga wajar ketika di Nusantara Wali Songo saat itu punya 2 madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i sama madhab Imam Hanafi. Kata beliau seperti Sunan Ampel itu madhabnya Hanafi, kalau Sunan Giri di beberapa manuskrip disebut madhabnya Syafi'i. Jadi memang 2 madhab ini nggak luput dari leluhur mereka. Jadi memang leluhurnya Wali Songo itu ada kantil gumantil istilah begitu, atau ada hubungan ta'alluq, memang ada garis perempuannya, masih ada keturunan daripada Imam Hanafi, masih ada keturunan daripada Imam Syafi'i. Nah, kata beliau nanti ini ada yang punya anak 2 gitu, nanti ke Yaman atau satunya kemana, ke Asparin kalau nggak salah itu. Sebenarnya itu Asparin kalau nggak salah ya. Saya tahu saya itu dari 2 nanti ada yang di daerah Asparin, mungkin Isfara ini mungkin ya. Tapi ditulis dalam manuskripnya Asparin. Nanti ada yang menjadi kodi di Baghdad. Seingat saya yang menjadi kodi di Baghdad ini namanya Abdullah kodi Baghdad. Seingat saya itu ya. Seingat saya yang menjadi kodi di Baghdad yang masih keturunan ini itu disebut namanya adalah Abdullah Qadi Baghdad. Ya, apakah Abdullah itu Ubaidillah ya wallahu a'lam gitu kan ya. Yang jelas Abdullah ini pernah menjadi kodi di Baghdad gitu. Makanya Abdullah Qadi Baghdad. Nanti terus ada juga katanya beliau ini nanti di antara leluhur ini yang turun ke para wali ini, leluhurnya ada yang menikah dengan putrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini menarik ini. Karena setahu saya, tapi yang termaktub di dalam kitab nasab ya, Syekh Abdul Qadir Jilani itu anak istrinya ya, yang tertulis 2 putri itu, Aisyah sama siapa begitu. Nah, nanti ini ada yang menikah dengan Abdurrahman sama menikah dengan siapa di Mesir itu saya lupa namanya. Jadi keduanya ini jalur menantu. Tapi putrinya Syabdul Jani bukan cuma itu aja, banyak sebenarnya. Cuma yang termaktub di kitab nasab itu. Kemungkinan yang termaktub oleh Kiai Muhayya, yang itu oleh Kiai Muhayya adalah nama yang tidak tercantum di 2 kitab nasab yang masyhur ini. Nah, kayak seperti itu. Sehingga ya wajar kalau di Nusantara torekohnya saat itu adalah torekoh Qadiriyah dan torekoh Syattariyah. Ya seperti Syarif Hidayatullah Syattariyah dan juga Sunan Ampel Syattariyah. Ya wajar ketika generasi ke bawahnya juga ada yang menggunakan tarekat Syattariyah. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi di sini beliau tegas, dari Naat tegas bahwasannya Wali Songo sebagaimana yang sudah disampaikan 2 bulan yang lalu ketika menanggapi videonya Habib Bahar itu kan ya, Wali Songo bukan dari keluarga Alawi, bukan dari Hadramut Yaman. Itu tegas Naat ya, sesuai kapasitas
Naat sebagai perkumpulan Ketuan Wali Songo. Punya data juga yang menjelaskan memang betul Jumaidil Kubro bukan dari jalur Yaman, bukan keturunan Ubaidillah atau Abdullah, tapi keturunan daripada Musa Al-Kadim. Baik teman-teman sekalian, demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.